Halo nih guys, jadi kita bakalan bawain cerita dari Wak Mijan yang berasal dari Medan. Dan Wak Mijan ini merupakan seorang pria yang terlahir pada tanggal 24 April tahun 1949. Langsung aja kita bahas ke ceritanya. Jadi, Wak Mijan ini telah bekerja selama 24 tahun sebagai penjaga kamar mayat. Meskipun awalnya ini Wak Mijan ini nggak tahan nih sama bau-bau mayat yang telah membusuk gitu. Jadi pas pertama kali atau ketika awal-awal Wak Mijan ini berprofesi sebagai penjaga kamar mayat, Wak Mijan ini sering banget nih nyemprotin parfum supaya bau busuknya tuh tidak tercium olehnya. Tapi ya namanya bau busuk mayat gitu, kadang kan masih tercium gitu ya, walaupun udah banyak parfum yang disemprotin gitu kan. Nah, semakin lama Wak Mijan ini sudah terbiasa gitu. Terbiasa dengan bau-bau tersebut, dan Wak Mijan ini juga enjoy menjalankan profesinya. Pernah di suatu malam, kejadian mistis terjadi kepada Wak Mijan. Jadi ketika Wak Mijan sedang tertidur gitu, dimana posisi kamar Wak Mijan ini memang bersebelahan dengan kamar mayat gitu. Ketika Wak Mijan sedang tertidur, Wak Mijan ini mendengar suara tangisan. Lalu Wak Mijan ini membuka pintu dan melihat keluar. Nggak ada siapa-siapa gitu. Setelah Wak Mijan merasa emang nggak ada siapa-siapa dan nggak ada orang, Wak Mijan kembali masuk dan tidur kembali. Tapi nih guys, keesokan harinya atau keesokan malamnya, Wak Mijan ini kembali mendengar nih suara tangisan yang sama. Karena penasarannya, dan mungkin Wak Mijan ini takut ya, di dalam kamar mayat itu ada orang yang terkunci gitu. Jadi Wak Mijan itu saking penasarannya, beliau keluar dari kamar nih, terus menuju ke kamar mayat yang memang letaknya bersebelahan. Karena Wak Mijan ini mendengar suara tangisan itu yang berasal dari kamar mayat gitu. Ketika Wak Mijan ini mau membuka pintu nih guys, Wak Mijan itu merasa ada energi juga yang mendorong dari dalam. Jadi kayak Wak Mijan dorong dari depan, si energi ini dorong dari dalam. Jadi mereka kayak dorong-dorongan sampai pintunya juga nggak bisa terbuka. Jadi pernah juga nih pengalaman yang dialami oleh Wak Mijan ini, yaitu ketika malam atau pas malam hari gitu, Wak Mijan ini ada di dalam kamar nih. Pas di dalam kamar, posisi malam hari, Wak Mijan itu mendengar suara ketukan kayak tok tok tok, suara ketukan dari pintu kan. Otomatis Wak Mijan langsung berjalan ke arah pintu dan membuka pintunya. Ketika dibuka pintunya ini, gak ada siapapun guys, gak ada siapa-siapa yang lewat ataupun orang yang ada di depan pintu Wak Mijan. Tapi Wak Mijan ini mencium aroma bunga kantil. Wah, mistis banget ya. Ada lagi nih guys, jadi pernah juga nih guys, di suatu sore nih, Wak Mijan itu ketika gerimis sambil minum teh gitu, santai-santai di waktu sore gitu. Kayak hari-hari biasanya lah, seperti biasanya kalau di sore itu Wak Mijan itu emang biasa minum teh sambil duduk di depan kamarnya. Nah, Wak Mijan ini tiba-tiba ngelamun aja nih, ngelamun kita biasa kan, kadang kan kita kalau lagi minum teh langsung kayak ngelamun gitu, ngelamun biasa sambil menikmati gitu kan. Nah, nggak sengaja ini Wak Mijan ini ngelihat sosok bayangan nih yang kayak pegawai di kamar jenazah. Sama Wak Mijan ini sosok ini kayak ya udah dibiarin aja, karena kan emang ngejaga kamar jenazah, jadi lumrah aja atau biasa aja Wak Mijan ngeliatnya. Nggak lama itu sosok bayangan itu balik lagi atau melintas lagi nih. Sama Wak Mijan ditegur lah atau dipanggil nih, tapi sosok tersebut tidak menjawab. Si Wak Mijan ini saking penasarannya, sosok itu malah dikejar. Semakin dikejar malah sosoknya hilang. Jadi kayak oh my god, kalau kita yang ngalaminnya pasti kita kayak gue nggak mau lagi tuh kerja di situ gitu kan. Tapi sama Wak Mijan ini, karena Wak Mijan udah biasa gitu dapat gangguan kecil kayak gitu, sama Wak Mijan kayak ya udah biasa, dicuekin aja sama Wak Mijan. Terus ya guys ya, ngeliat sosok kayak gitu aja sama Wak Mijan ini dikejar gitu kan. Kalau kita kayak cepet-cepet kabur gitu ya. Apalagi kalau cuman kayak ngelihat TV hidup, tiba-tiba tap hidup, menurut Wak Mijan itu malah hal yang udah biasa banget dialami dan dirasakan oleh Wak Mijan. Walaupun nih Wak Mijan ini sering banget nih diganggu sama makhluk-makhluk yang emang tinggal di rumah sakit tersebut gitu, Wak Mijan ini tetap cinta nih sama pekerjaannya. Dan FYI aja juga, Wak Mijan ini gak digaji sama sekali ketika bekerja sebagai penjaga kamar mayat. Jadi Wak Mijan ini paling dapat uangnya kalau misalnya ada keluarga yang kayak berterima kasih gitu sama Wak Mijan, jadi dikasih uang paling kayak tips gitu ya. Nah, tapi Wak Mijan ini selalu setia sama pekerjaannya nih. Dan Wak Mijan ini berkata,
kalau dengan cara ini dia bisa menolong orang lain. Mulia banget ya hati Wamijan ya. Jadi nih guys, bukan cita-cita Wamijan untuk menjadi penjaga kamar mayat nih. Jadi hal ini tuh bermula ketika istri pertama Wamijan, yaitu Ibu Ponium itu meninggal dunia di tahun 1977. Wamijan ini ditawarin lah nih kerja sebagai pengantar makanan di sebuah rumah sakit. Biasalah yang kayak nganter-nganterin makanan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit itu. Awalnya Wamijan itu memang sangat senang gitu kan mengantarkan makanan kepada pasien-pasien. Dan Wamijan ini tinggal dengan 2 orang penjaga kamar mayat di kamar yang sama gitu, di kamar yang memang sebelahan sama kamar mayat. Lama-kelamaan Wamijan ini betah gitu, dan setelah itu Wamijan ini dipercaya untuk menjaga kamar mayat. Meskipun demikian, karena Wamijan ini punya 4 orang anak, dan 4 orang anak itu dititipkan dengan ke saudaranya, Wamijan terus setiap bulannya itu selalu nengokin anaknya. Nah, itulah tadi nih guys cerita horor dari penjaga kamar mayat, yaitu Wamijan, yang tujuannya mulia banget menjaga kamar mayat karena ingin membantu orang lain. So, buat kalian yang suka sama ceritanya, boleh tolong like, share, subscribe, dan juga komentar di kolom chat. Dan buat kalian yang punya cerita horor, boleh nih kirim melalui via DM Instagram gue. Oke nih guys, sekian dari gue. Kita bakalan kembali lagi di cerita kita yang bakalan ngebahas tentang cerita-cerita horor dan juga kriminal. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.